Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dulur rekan semua channel Agung 37 Samawa. Kita saat ini ada di tetap setia dengan Rowo Jombor atau Jimbung. Ini pemandangan dari atas Bukit Sidogaru ya? Sidogoro. Itu jadi di atas yang sangat tinggi sehingga kita bisa melihat ke bawah. Nanti mungkin 2-3 tahun lagi ini akan menjadi komplek wisata air khususnya ya. Nyampe 1 tahun ini. Setahun lah. Habis tahun ini udah kelar. Habis tahun ini kelar. Bersih. Ini tahun baru, habis tahun baru udah kelar. Udah iya. Tadi sudah di apa istilahnya kan sudah dipersiapkan. Gitu. Tahun ini harus bagus. Harus bagus itu. Alhamdulillah luar biasa ini. Pemandangannya seger dari atas, bisa melihat danau, bisa melihat gunung-gunung. Itu juga ada yang main jet ski. Bayar berapa mas jet ski mas? 5.000. Masa sih? Kok murah man? Gak keliru ah? Oh enggak, yang perahu ini. Oh, jet skinya belum tahu. Sing perahu 5.000. Nah, ya alhamdulillah. Memang biaya hidup di Klaten tidak terlalu nggak terlalu tinggi mas ya. Jadi cukup. Yang tinggi itu naik ke langit, tinggi. Tinggi naik ke langit. Naik ke puncak gunung itu tertinggi itu. Alhamdulillah ini. Menikmati karunia Tuhan, menikmati apa yang ada di hamparan dan di depan kita. Pemandangan yang sangat elok dan sangat menawan ya. Sebetulnya itu kan ayat Tuhan yang tersirat dan tersurat. Tersiratnya jelas, itu ada gunung, ada danau atau rowo itu bahasa Jawa, danau bahasa Indonesianya, danau. Dan tersirat itu ada yang tersembunyi. Ada apa di balik Tuhan menciptakan gunung yang sedemikian besar dan air yang sedemikian banyak itu di bawah itu. Dan di bawah itu juga ada kehidupan, ada airnya, ada kehidupan ikan dan sebagainya. Di atas, di hutan itu, di gunung itu juga ada kehidupan. Jadi semuanya itu ada kehidupan, baik yang kasat mata walaupun tidak kasat mata. Ini melanding mas, sebelah kiri ini sama nih. Mana? Bukan Lam Torogung. Ini ada, mungkin dulur kan tidak tahu. Mas, dulu mas, ini mas, Lam Torogung ini. Ya. Nah itu ada Lam Torogung. Kelihatan nggak kira-kira Lam Torogung? Kelihatan. Nah itu Lam Torogung. Itu pohon-pohon hijau-hijauan ini. Jarang sekali ini kalau nggak di komplek desa atau di nggak ada itu Lam Torogung itu. Jadi itu dulu rekan semuanya, kita berwisata, menenangkan diri, menenangkan hati untuk bisa menikmati apa yang ada dan menikmati yang ada di depan mata kita. Rasa syukur yang tinggi, rasa syukur yang bisa membuat kita lebih tawaduk dan lebih rendah hati. Itu yang paling penting itu. Ya, alhamdulillah, danau sebesar itu, gunung setinggi itu kan ada yang tersurat. Ada yang ayat yang kita harus bisa membacanya. Apa dibalik semua itu? Ada apa kita ini sebagai manusia kalau kita bisa mengerti dan memahami tentang semua hakikat hidup, tentang semua yang ada di depan mata ini, niscaya hati kita akan menjadi tenang dan menjadi lebih tawaduk itu. Ya, channel Agung 37 kan semboyannya jelas. Semata-mata hanya untuk kebesaran Tuhan, semata-mata hanya untuk memperbesar namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang sadar hamba, sadar makom hamba. Sehingga dengan kita sadar hamba, sadar makom, kesombongan itu tidak ada, atau ada pun akan menjadi berkurang dan sedikit. Kita akan melepaskan ego. Jadi suatu ketika ada alkisah gini, saudara, dulur, sobat, teman baik aku. Orang yang sedang gundah gulana, ya toh, orang yang gundah gulana itu bertemu dengan seorang pertapa yang sakti, ceritanya gitu. Terus akhirnya yang sang pencari ilmu yang gundah gulana dan tanya, wahai guru, apa yang harus saya lakukan guru agar hati saya tenang, agar hati saya bisa lebih bahagia, agar hati saya lebih damai gitu. Akhirnya sama sang guru kan
kasih 2 gelas garam. 2 gelas garam yang dua-duanya itu tidak penuh. Jadi dua-duanya, jadi 2 gelas, satunya itu segini, gelasnya kan segini. Jadi hanya segini, dua-duanya gelas. Nah, sama sang guru diberikan, oke, anak mas, kalau bahasa dulu kan anak mas ya, anak mas itu. Coba yang gelas ke-1 diberikan air. Diberikan air, setelah diberikan air di gelas tadi, terus diaduk. Oke, setelah diaduk, alhamdulillah ini yang mencari pencerahan tadi manut sama sang guru. Akhirnya diaduk. Setelah diaduk, coba diminum. Apa yang terjadi? Setelah itu diminum. Gelas yang garamnya separuh, airnya separuh diminum. Yang terjadi apa, saudara-saudara, dulur rekan baik? Pasti akan menjadi muntah, pasti akan menjadi tidak enak. Akhirnya bebas. Tapi karena sungkan sama sang guru dan takut sama sang guru, akhirnya tetap diminum dan dihabiskan. Walaupun dia tidak enak mau dimuntahkan, tapi kan tidak akhlak, tidak punya adab kalau ada di depan guru kita melakukan hal itu. Akhirnya tetap walaupun di dalam hati tetap tidak bisa menerima. Tapi itulah murid yang benar, murid yang benar-benar patuh kepada gurunya. Dia tetap diminum dan dihabiskan. Itulah hebatnya. Terus sang guru bertanya, bagaimana murid? Apa yang kamu rasakan ketika minum 1 gelas air terdiri dari separuh garam, separuh air? Sang murid bilang, maaf guru, mohon ampun, ternyata tidak enak. Sambil tersenyum, sambil malu-malu, sambil menjaga adab, menjaga akhlak. Karena memang sebagai murid itu kan akhlak, adab itu harus dijaga. Karena apa? Dari akhlak, dari adab itulah bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kalau ilmunya tinggi, tidak punya akhlak, tidak punya adab, ya itu percuma. Tidak bisa maksimal di dalam membesar-besarkan nama Tuhan. Karena akhlak dulu baru berilmu, adab dulu baru kau berilmu. Itu rumusnya. Jadi akhirnya sang guru ya tersenyum karena tahu bahwa itu tidak enak, bahwa itu tidak mengasihkan dan mungkin akan muntah. Tapi karena akhlak murid tadi hebat, guru tadi juga tersenyum. Oke muridku, kamu sudah merasakan gelas yang pertama. Coba mari kita ke danau. Ke danau dengan gelas yang separuh tadi berisi garam. Coba misalkan danau Rawon Jombor atau Jimbung bahasanya, Jimbung. Akhirnya sang guru tadi menuangkan gelas yang berisi garam tadi ke dalam danau sebesar itu, ya toh? Terus menyuruh muridnya, oke muridku, sekarang coba minum air yang di dalam danau tadi. Kira-kira apa yang terjadi saudara, dulur teman baik aku? Minumlah si murid tadi dengan rasa yang sangat-sangat haus dan sepuas-puasnya. Setelah sepuas, sang guru bertanya, oke muridku, bagaimana? Apa yang kamu rasakan dengan adanya air yang aku tuang, garam yang aku tuang di dalam danau ini? Terima kasih guru, terima kasih. Danaunya seger sekali, enak sekali, bahagia sekali dan bahagia sekali. Akhirnya kan sang guru tersenyum, betul muridku, itulah yang terjadi. Yang terjadi muridku, bahwa ternyata dalam posisi garam dua-duanya tadi tergantung di mana kita menempatkan, di mana kita memberikan pada tempat yang sesuai. Kalau gelasnya segini, ada garamnya, terus airnya hanya segini, yang terjadi adalah muntah, yang terjadi adalah tidak enak, yang terjadi adalah penderitaan. Tapi ketika garam yang sama dimasukkan dalam danau, yang terjadi adalah kesegaran, yang terjadi adalah kenikmatan yang tak terhingga. Demikian dengan kita, kalau kita berusaha untuk maksimal, berusaha untuk menjalankan sesuai perintah agama dan seterusnya, kita tempatkan di situ. Nah, artinya apa? Artinya bahwa segala permasalahan itu harus diberikan kepada yang ahlinya atau diberikan kepada yang lebih besar. Ya, kekuatan kita hanya segini, tapi problem kita segini, ya sudah kacau. Tapi kekuatan kita di sini, problem kita segini, yang menampung problem adalah sebesar, akhirnya tidak terasa. Inilah memperbesar di dalam diri untuk bisa bermunajat, untuk bisa membersihkan hati dengan cara mencadalkan kepada Yang Maha, mencadalkan kepada Yang Maha Kuasa yang memberikan masalah atau ujian atau cobaan. Itu ilustrasinya. Ilustrasinya simpel kan? Jadi apapun masalahnya, apapun rintangannya, apapun godaan
keberadaannya ketika kita channelkan kepada ketuhanan, ketika channelkan kepada keilahian, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Yang ada adalah rasa bersyukur dan rasa terima kasih. Karena apa? Bisa minum air, walaupun minumnya yang satu memabukkan, yang satu mengasihkan. Nah, itulah fungsinya kita harus memperbesar wadah, memperbesar jiwa kita untuk bisa menerima karunia-Nya, untuk bisa menerima apa yang ditakdirkan kepada kita. Itu aja fungsi daripada kita bisa lebih baik lagi untuk memperbesar kapasitas diri, memperbesar yang ada di dalam diri, di dalam hati ini. Karena jiwa ini kan, tubuh ini kan sebetulnya ada yang namanya jagat alit, ada yang namanya jagat besar. Ya, jadi jagat besar itu kan ini semua, ada air, ada udara, ada garam, ada besi dan semuanya. Nah, itu dimasukkan dalam kita, jagat alit, jagat kecil. Itu ada diri kita. Jadi dalam tubuh kita ada air, ada magnesium, ada besi, ada tanah, ada udara dan semua ada di sini. Nah, kalau kita udah memperbesar wadah kita dengan hati kita yang lebih longgar dan lebih luas, layaknya sebuah danau tadi, walaupun dikasih air, walaupun dikasih garam, jangankan cuma 1 gelas, 2000 karung pun tidak akan masalah, karena kita luas, pemahaman kita luas. Dengan hati kita yang luas, dengan kita bisa menerima semua yang ada ditakdirkan sama Tuhan, insya Allah tidak ada rasa hati gelisah dan tidak ada rasa hati yang menderita. Saya kira itu, dulur. Semoga bermanfaat ya. Jadi inti dari permasalahan bahwa tidak ada namanya penderitaan, tidak ada namanya kegelisahan ketika kita sudah bisa menerima apa yang ada saat ini itu. Jadi yang ada adalah the power of now. Sekarang, saiki. Oke, terima kasih dulur, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Tetap semangat dan tetap berusaha apapun dengan keahlian dan skill masing-masing. Ya, inspiratif sekali untuk bisa menempatkan garam tadi di dalam danau kehidupan atau keilahian. Itu bisa dipraktekkan. Jadi dipraktekkan nanti mudah aja. Garam 1 gelas separuh, 1 gelas separuh, 2 garam. Yang satu dikasih air, gimana rasanya, satu dikasih ke danau Jimbung, Jombor, Klaten. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB, matur suwun. Terima kasih. Kita lihat di danau yang di sana-sana. Oke, kita lihat dulu. Terima kasih. Nah, itu ada. Oh, keren itu, bro. Perahunya keren. Yang naik perahu monggo itu sudah disiapkan perahunya. Yes, alhamdulillah itu. Luar biasa, bro. Kita hanya harus banyak bersyukur, harus banyak bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nggih. Oke, kita mau balik kanan dulu atau gimana? Yes, oke, kita balik kanan dulu. Nanti ketemu di alun-alun Klaten. Bagaimana suasana alun-alun Klaten di malam hari. Jadi alun-alun Klaten yang mungkin Agung 2-3 tahun yang lalu jalan-jalan. Nanti malam insya Allah kita janjian di alun-alun jam berapa, Mas Bro? Jam habis maghrib aja. Biar waktunya longgar ya, habis maghrib. 6:30 di mana? HP ku soalnya nggak bisa nelpon. Ya. Ya, nanti ketemu di sekitar kono di jalan raya itu aja lah, enggak apa-apa ya. Ini kartu nama aku, Mas Bro. Nanti nek sampean telepon aku. Wis. Oke, terima kasih dulur. Sampai ketemu nanti di channel Agung 37 dengan konteks dan tema yang berbeda, khususnya untuk inspirasi, motivasi dan pemberdayaan di dalam bisnis. Dan sedikit tasawuf atau sufi. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, sampai ketemu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati yang ada. Sret. Iya. Nikmati apa yang ada, hidup adalah anugerah.
Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Alhamdulillah. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah, sedulur, sobat semua. Untuk tetap selalu berikhtiar, untuk tetap selalu berkarya dan terus berdaya. Itu ada penampakan kebut-kebutan, yang satu di depan, yang satu di belakang. Luar biasa itu. Menikmati hidup yang ada, menikmati apa yang kita rasakan dan kita saksikan bersama-sama. Keindahan yang maha kuasa dengan segala pernak-perniknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.